juga berbeda, ya. Nih, ini contoh apa ini? Ini contoh chloramphenicol, ya. Chloramphenicol palmitat ada bentuk 1, ada bentuk 2. Jadi yang bentuk 1 itu hanya diabsorpsi segini ya, sekitar 60% selama 3 jam. Tapi kalau yang bentuk 2 itu ternyata absorpsinya bisa sampai 90%. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa satu bahan obat itu ternyata memberikan pengaruh atau efek farmakologi yang berbeda, gitu ya. Ini pengaruh di stabilitas tentu berbeda. Ini yang saya kasih contoh paracetamol bentuk 1 monoklinik itu tidak bisa dibuat tablet dengan metode direkompres. Kalau yang paracetamol bentuk 2 ortorombik itu ternyata bisa digunakan tablet, bisa dibuat tablet dengan direkompres. Kemudian dan monotropik itu perubahan polimorf itu bersifat apa irreversible. Tapi tropik itu tidak bolak-balik. Tapi yang enantotropik itu bisa bolak-balik. Yang monotropik itu atau kalau enantotropik itu contohnya adalah sulfur dan tolbutamid. Jadi mamanya bentuk 1 berubah menjadi bentuk 2, nanti didinginkan bentuk lagi menjadi bentuk 1. Itu enantotropik. Yang bersifat reversible, ini contohnya yang merah-merah. Ini kalau dilihat dari DSC-nya, nanti pertemuan ketiga, ini tolong dijadwalkan ya, mungkin hari Sabtu gitu, Sabtu pagi yang DSC ya, metastabil ini yang bersifat monotropi. Jadi kalau sudah berubah dari B ke A, dia panasnya dihilangkan, dia tidak bisa balik lagi. Ya, ini yang monotropi. Tapi kalau yang tolbutamid itu dari bentuk A itu akan bisa berubah menjadi bentuk B di sini. Ya, kemudian dari bentuk B ini kalau didinginkan dia akan balik lagi menjadi bentuk A. Ya, itu sama tol maupun sulfur. Kemudian yang terakhir adalah sulfat dan hidrat dari sana. Jadi apa sih sebenarnya sulfat dan hidrat? Ini contohnya adalah amoxicillin trihidrat. Ini ya sebagai terakhir. Jadi kalau polimorf monoklinik dan ortorombik itu kan ini seperti ini ya. Polimorf bentuk 1, bentuk 2. Tetapi yang sulfat dan hidrat kenapa juga dikatakan sebagai pseudopolimorf? Karena sebenarnya polimorf 2 dengan ini itu sama. Tapi hanya terinkorporasi baik itu solventnya atau air. Kalau yang masuk di hijau-hijau ini adalah solvent, namanya sulfatamorf. Kalau yang masuk itu adalah air, maka yang namanya adalah hidratamorf. Ini makanya sama-sama keduanya disebut dengan polimorf. Ya, ini definisinya. Ikatan-ikatan pada sulfat dan hidrat itu biasanya ikatan yang lemah, yang pertemuan pertama sudah saya sampaikan, biasanya itu ikatan van der Waals, dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Ya, karena masuk di sana solvan maupun hidrat, jadi dia ini merubah bentuk dimensi, kemudian simetri dan kapasitas molekul dari setiap unitnya. Ya, kemudian bahan padat hidrat itu lebih stabil di dalam air, tapi kurang larut di saluran cerna. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Saya sambil buka absenmu ya. Hmm. Permisi, Prof. Ya, silakan Mas. Saya izin bertanya, nggih, Prof. Ya, silakan Mas. Tadi dijelaskan kalau bentuk bahan padat bahan padat, contohnya acetaminophen itu ada habit 1 sampai 5, nggih, Prof. Hmm, Nah, di situ dijelaskan kalau nantinya dari kelima habit itu yang membedakan ntar di manufakturnya. Nah, yang betul. ingin saya tanyakan itu apakah dari perbedaan 5
eh, tampak luar dari kristal itu bisa pas saat setelah menjadi suatu bahan sediaan, apakah ntar indikasinya ada perbedaan, Prof? Atau hanya di manufakturnya saja? Ya, biasanya kita itu Mas, apa namanya, harus memeriksa dulu. Jadi di bahan baku gitu ya, bahan bakunya itu kalau bisa itu diperiksa dulu. Begitu kita, Anda membeli bahan baku itu harusnya diperiksa. Pengalaman saya seperti tadi Mas, ya, jadi pengalaman saya seperti yang saya ceritakan tadi, vitamin B1 gitu ya. Vitamin B1 itu dulu kita nggak meriksa, beli itu ya pokoknya dibeli aja gini-gini. Tetapi setelah terjadi masalah baru kebetulan karena saya banyak membaca gitu ya, kemudian menemukan tadi, saya tahu, oh masalahnya di sini. Kalau enggak, harusnya itu kita sudah mengetahui setiap kali mengembangkan. Yang kita beli ini bentuknya seperti apa, supaya nanti kita bisa proses